Hai teman-teman, Kyle di sini dan di video kali ini aku akan menunjukkan cara mendapatkan akses ke beberapa nama domain termurah dan cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menggunakan layanan seperti Namecheap. Namecheap adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan akses ke nama domain yang luar biasa dengan harga yang sangat-sangat murah. Kamu tidak butuh anggaran besar dan mereka punya akses ke beberapa nama domain terbaik di luar sana. Tidak peduli bisnis apapun yang kamu rencanakan untuk dimulai. Nah, salah satu pertanyaan lain yang sering aku lihat banyak orang tanyakan adalah bagaimana cara mendapatkan domain di Namecheap lalu menautkannya ke pembuat situs web. Ini bisa jadi proses yang agak sulit, tapi di video ini aku akan membimbing kamu langkah demi langkah. Melakukan dengan cepat cara melakukannya. Kami akan membahas semua yang perlu kamu tahu supaya kamu bisa punya nama domain yang sudah siap pakai di akhir video ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Baiklah, jadi yang pertama, jika kamu tertarik untuk memulai dengan Namecheap, aku sangat merekomendasikan untuk menggunakan link di deskripsi. Ketika kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kamu lihat di sini, mereka punya banyak sekali layanan berbeda yang bisa kita pilih. Mereka punya nama domain, opsi hosting, integrasi WordPress, alat email marketing, layanan keamanan, layanan transfer, dan banyak lagi. Untuk video ini, kita akan menunjukkan cara memulai dengan nama domain untuk situs web kamu. Proses ini sangat mudah, dan aku akan menunjukkan caranya di langkah-langkah berikutnya. Kamu bisa melakukannya sendiri. Hal pertama yang ingin kamu lakukan adalah mendaftar nama domain kamu. Pada dasarnya, kamu akan menggunakan nama domain ini sebagai alamat ke situs web kamu yang sebenarnya. Seperti yang bisa kamu lihat di halaman situs web ini. Mereka akan langsung meminta kita di halaman pertama untuk memulai mendaftar nama domain. Dalam contoh spesifik ini, aku akan mengatakan bahwa kita akan membuat toko print on demand yang pada dasarnya seperti toko e-commerce yang khusus dirancang untuk pakaian yang hanya dibuat ketika ada pesanan masuk. Salah satu hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita perlu menemukan nama untuk bisnis kita. Jadi jika kamu belum punya nama untuk bisnismu, pastikan kamu melakukannya. Setelah kamu punya nama yang bagus, kamu bisa melihat apakah itu tersedia sebagai nama domain hanya dengan mengetikkan nama domain itu ke dalam kotak pencarian mereka di sini. Kita akan mengetikkan contoh di sini yang bisa jadi seperti print on demand is awesome. Dan ini hanya contoh, tentu saja kita akan mengklik tombol cari di sini dan itu akan menampilkan banyak nama domain berbeda yang bisa kita pilih. Seperti yang kamu lihat di bagian atas ini. Kita akan bisa mendapatkan print on demand awesome hanya dengan Rp170.000 per tahun yang sangat-sangat murah. Mengingat faktanya juga, tolong diingat bahwa nama domain ini jelas bukan nama domain yang paling dicari. Kamu pasti ingin memilih nama domain yang sangat bersih, mudah diingat, dan yang lebih penting, mudah diketik. Juga satu hal lain yang perlu diingat adalah bahwa yang kamu lihat di sini untuk Rp170.000 itu kemungkinan bisa naik setelah tahun pertama kamu memiliki domain itu. Jadi ingatlah itu. Juga sebagai contoh saja, katakanlah print on demand dan kita cari nama domain itu. Kamu akan melihat domain yang jauh lebih mahal dan yang ini sebenarnya sudah diambil. Artinya kita bahkan tidak bisa mendapatkan nama domain itu. Katakanlah misalnya kita hanya ingin print on demandly dan menambahkan li di akhir itu tidak terlalu buruk, tapi kita mungkin akan menggunakan contoh yang berbeda di sini. Kita akan bilang demand on print dan membalik kata-katanya di sini. Demand on print adalah nama pengguna yang tersedia sekali lagi sangat-sangat murah di sini. Ini jauh lebih murah daripada yang akan kamu temukan di pendaftar domain lain yang merupakan keuntungan besar. Yang harus kamu lakukan setelah menemukan nama domain yang bagus yang kamu suka, kamu akan mengklik tombol add to cart yang kemudian tentu saja menambahkannya ke keranjang kamu. Lalu ada juga beberapa hal lain yang mereka munculkan. Sebagian besar hal lain ini kamu tidak perlu khawatir kecuali kamu ingin hal-hal seperti katakanlah email bisnis yang pada dasarnya akan menjadi seperti nama email kamu di nama domain kamu. Yang tentu aja bisa berguna, sedikit lebih profesional saat kamu sebenarnya mencoba mengiklankan bisnis kamu atau membuat orang mengirimimu email jika kamu ingin bekerja dengan orang. Setelah semua ini terlihat bagus, kita akan menuju ke halaman pembayaran yang sebenarnya. Yang ada di sini di halaman keranjang. Kita akan masuk ke halaman keranjang dan seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita akan mendapatkan diskon 25% untuk tahun pertama. Pastikan semua pengaturan ini terlihat benar. Lalu kamu akan mengklik tombol confirm order yang kemudian akan membawa kamu ke dalam dan secara resmi membeli nama domain ini untuk kamu. Nah, untuk langkah-langkah besar berikutnya di sini, kita sebenarnya akan mulai membangun situs web kita dan setelah situs web itu sepenuhnya selesai dibangun, kita bisa melampirkan nama domain ini ke situs web itu dan memiliki situs web yang berfungsi penuh dengan nama domain khusus kita. Salah satu cara termudah untuk membangun situs web adalah dengan sesuatu seperti Framer, yang jika kamu tertarik, pastikan untuk menggunakan link di deskripsi untuk memulai dengan mereka. Menurutku ini adalah salah satu
membuat situs web terbaik di luar sana, dan aku punya situs web pribadi untuk bisnisku yang sebenarnya terkait dengan Framer. Sekedar menunjukkan contoh singkat, ini adalah situs webku yang dibangun dengan Framer. Ini memiliki animasi khusus, dan ini dibangun sepenuhnya dengan Framer, tanpa kode khusus, tanpa apapun yang khusus. Aku melakukannya di dalam Framer, dan hasil sebenarnya yang aku dapatkan darinya cukup mengesankan. Seperti bila header ini yang menyusut dan meluas kapanpun aku mau, yang cukup mengesankan. Salah satu hal yang harus aku lakukan untuk membuat nama domainku benar-benar muncul di sini, aku hanya perlu masuk ke pengaturan Framer dan memperbarui nama domain itu di dalam pengaturan Framer. Untuk benar-benar melampirkan nama domain khusus ke situs web kamu yang sebenarnya, kamu akan pergi ke dashboard Framer lalu mengklik 3 titik ini di sini. Setelah kamu mengklik 3 titik itu, kamu akan bisa masuk ke pengaturan proyek kamu. Mengklik tombol Open Settings yang kemudian akan membuka pengaturan proyek kamu. Dan di dalam pengaturan proyek kamu, kamu akan mengklik tab Domains. Setelah kamu berada di dalam tab domain, kamu tinggal pergi ke custom domain dan menambahkan domain custom kamu. Ini cukup sederhana menambahkan, dan setelah kamu melakukannya, itu akan memperbarui domain kamu dan memperbaruinya ke domain custom yang sebenarnya. Dan setelah itu, kamu sudah siap. Kamu akan memiliki situs web yang berfungsi penuh, domain custom, semua dengan harga yang sangat murah dan terjangkau, melalui layanan seperti Namecheap tentu saja. Jika kamu punya pertanyaan tentang proses ini, pastikan untuk menuliskannya di bagian komentar. Pastikan juga untuk like video ini dan pastikan untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video kami di masa mendatang. Harap diingat juga bahwa link di deskripsi adalah link afiliasi dan kami bisa mendapatkan keuntungan finansial darinya tanpa biaya tambahan untukmu. Semoga kamu menikmati video ini dan aku tidak sabar untuk melihat kamu di konten kami di masa depan.